Inilah kisah Mike Tyson, ketika dihancurkan petinju yang diremehkan dan dianggap bukan ancaman. Namun anggapan itu malah membuat pertarungan menjadi penuh drama. Semua orang dibuat tercengang ketika Mike Tyson dipukul balik oleh seseorang yang tidak pernah dianggap sebagai ancaman, dan itulah awal dari kehancuran mental Mike Tyson. So he could have continued the physical condition of Evander Holyfield. Inilah kisah selengkapnya, di mana Mike Tyson dikalahkan dalam 2 kali pertarungan tinju. Bahkan Mike Tyson sampai didiskualifikasi dan kehilangan lisensi tinjunya untuk sementara, serta menghadapi kritik tajam dari publik. Siapakah petinju yang bisa melakukan itu kepada seorang Mike Tyson? Mike Tyson, dikenal sebagai Iron Mike, adalah juara dunia kelas berat yang ditakuti karena kekuatan pukulannya. Tyson adalah juara dunia termuda dalam sejarah tinju. Semua orang takut padanya. Dia adalah simbol kekuatan, kecepatan, dan kemarahan. Namun Mike Tyson sempat terjerat kasus yang membuatnya harus dipenjara. Tyson keluar penjara pada tahun 1995, setelah menjalani sekitar 3 tahun hukuman di penjara sebelum bebas bersyarat. Tahun 1996 Mike Tyson sedang berusaha membangun kembali tahtanya. Tyson merasa waktunya kembali jadi raja. Orang-orang yakin, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tyson kembali ke ring tinju dan merebut gelar WBA dengan mengalahkan Bruce Seldon pada tahun 1996. Lalu datanglah Evander Holyfield. Evander Holyfield, dijuluki The Real Deal, adalah mantan juara dunia yang dianggap sudah melewati masa jayanya. Banyak yang meragukan kemampuannya untuk menghadapi Tyson, terutama karena Holyfield sempat mengalami masalah kesehatan yang membuatnya pensiun sementara. Banyak orang bilang Holyfield akan jadi korban selanjutnya Mike Tyson. Tapi Holyfield diam. Dia tidak peduli dengan keraguan. Yang dia tahu, dia belum selesai. Pertarungan mereka dijadwalkan berlangsung pada tanggal 9 November 1996. Drama sebelum pertandingan pertama melibatkan keraguan publik terhadap Holyfield dan keyakinan bahwa Tyson akan menang mudah. Pertandingan ini berlangsung di MGM Grand Garden Arena, Las Vegas. Holyfield mengejutkan dunia dengan strategi bertahan dan serangan balik yang efektif. Tyson, yang biasanya mendominasi lawannya, terlihat frustrasi karena Holyfield terus mengikatnya dalam clinch dan mendaratkan pukulan-pukulan bersih. Di dalam ring, semua orang menyangka Tyson akan menghabisi Holyfield dalam beberapa ronde, tapi kenyataannya, justru sebaliknya. Holyfield tidak takut. Dia tenang. Dia sabar. Dia tahu cara meredam Tyson. Dengan clinch, dengan pergerakan kepala, dan dengan mental yang dingin. Ronde demi ronde, Tyson terlihat makin frustasi. Di ronde ke-6, Holyfield berhasil menjatuhkan Tyson. Pertandingan berlanjut hingga ronde ke-11. Dan di ronde ke-11, Holyfield menghentikan sang monster. Di mana wasit menghentikan pertandingan setelah Tyson tidak mampu melanjutkan. Holyfield menang TKO, dan ini dianggap sebagai salah satu kejutan terbesar dalam sejarah tinju. Tyson kalah. Dunia terdiam. Bukan hanya Tyson kalah secara fisik, tapi auranya juga hancur. People could not believe what they were seeing. It was pure, unadulterated shock in there. 34-year-old Evander Holyfield tore away Father Time and ripped through the seemingly impregnable Mike Tyson, scoring an astonishing 11th round TKO, wresting Tyson's title away from him. Tyson had savaged the oppositions going into this fight. Setelah kalah, Tyson bukan cuma kehilangan gelar. Dia kehilangan kepercayaan dirinya. Dia merasa dunia mengkhianatinya. Media menghujat. Orang-orang mulai mempertanyakan apakah dia masih Iron Mike. Kehidupannya makin tidak stabil. Dia dikelilingi oleh orang-orang yang hanya peduli uang. Kembali tenggelam dalam obat-obatan, alkohol, dan kemarahan. Tapi di dalam hati, satu hal terus mengganggu, harga dirinya belum terbalaskan.
Kekalahan ini memukul psikologi Tyson. Ia merasa dipermalukan dan mulai menunjukkan tanda-tanda frustrasi yang lebih besar. Di sisi lain, Holyfield mendapatkan pujian sebagai petinju yang mampu mengalahkan Tyson dengan strategi dan ketenangan. Namun, kontroversi mulai muncul. Tyson dan timnya menuduh Holyfield menggunakan taktik kotor, termasuk headbutt yang tidak dihukum oleh wasit. Ini memicu ketegangan antara kedua kubu dan meningkatkan antisipasi untuk pertandingan ulang. I never dreamed he was that good of a fighter. The man who was supposed to be dead won the fight and shocked the world. Tyson meminta rematch. Dan seluruh dunia menantikan, apakah sang raja bisa bangkit, atau ini adalah kejatuhan permanen? Tensi tinggi. Drama terjadi bahkan sebelum bel berbunyi. Tyson merasa Holyfield sering melakukan headbutt. Dia merasa tidak dihormati. Mentalnya meledak-ledak. Dia ingin balas dendam, tapi bukan dengan strategi. Dengan emosi. Pertandingan ulang dijadwalkan pada 28 Juni 1997, juga di MGM Grand. Tyson bertekad untuk membalas kekalahannya, sementara Holyfield tetap tenang dan percaya diri. Drama semakin memanas dengan perang kata-kata antara kedua kubu. 28 Juni 1997. Rematch Tyson versus Holyfield. Awalnya pertarungan berjalan keras tapi seimbang. Namun saat Holyfield mulai melakukan clinch dan gerakan kepala yang sama, Tyson mulai hilang kendali. Hal yang paling mengejutkan terjadi dalam pertandingan ini, dan membuat pertarungan mereka dikenang sebagai salah satu pertarungan yang paling kontroversial dalam sejarah olahraga tinju. Di ronde ketiga, Tyson menggigit telinga Holyfield, menyebabkan luka serius. Evander Holyfield, look out, he's pushed right here, above us by Tyson. I can't believe it. When did we get that on tape? Fighting Holyfield. Pertandingan sempat dihentikan, tetapi saat dilanjutkan, Tyson melakukannya lagi. They're going in real slow motion. Mike gets in a headlock. And look at this, he just reaches in and bites him. Wasit akhirnya mendiskualifikasi Tyson, dan Holyfield dinyatakan sebagai pemenang. Namun dunia hanya bisa terdiam. Apa yang baru saja terjadi? Mike Tyson, sang legenda, berubah jadi simbol kekalahan mental. Setelah pertandingan ini, hidup Tyson berubah drastis. Bagaimana ia menghadapi dunia setelah insiden tersebut? Of the round, right on Evander's ear. It's like Dracula time. I've never seen anything. Setelah itu, Tyson berada di titik terendah. Lisensinya dicabut. Uang menguap. Media menyebutnya binatang. Tapi mungkin itu yang dia butuhkan. Karena dari titik gelap itulah, proses penyembuhan dimulai. Seperti seorang petarung sejati, Tyson perlahan bangkit. Ia kembali ke ring pada 1999 dan mencoba membangun kembali namanya. Yang menarik, hubungan antara Tyson dan Holyfield berubah dari rivalitas sengit menjadi persahabatan. Mereka bahkan muncul bersama dalam berbagai acara, menunjukkan bahwa bahkan perseteruan terbesar dapat berakhir damai. Butuh waktu. Butuh kehancuran. Tapi akhirnya, Tyson mulai berdamai dengan dirinya sendiri. Dia mulai bicara soal trauma, soal masa kecil, soal luka batin. Dia bukan lagi monster, dia adalah manusia. Dan sekarang, Mike Tyson berdiri bukan sebagai juara tinju, tapi sebagai pria yang menang melawan dirinya sendiri. Kadang yang paling sulit dikalahkan bukan lawan di atas ring, tapi bayangan di dalam kepala kita sendiri. Dan Tyson akhirnya menang. Bukan lewat pukulan, tapi lewat penerimaan.